Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, sahabat Haji. Selamat bertemu kembali dalam acara podcast Ramadan yang kali ini telah hadir bersama kita Bapak Taufik Abdillah. Beliau adalah penyelenggara agama fungsional pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Selamat sore Pak Taufik. Selamat sore Pak Harun. Pada sore hari ini Bapak Taufik akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan Ramadan, terutama yang berkaitan dengan belajar di bulan Ramadan. Belajar tentang apa yang ada di bulan Ramadan. Dalam arti belajar sepanjang hayat. Begitu Pak Taufik. Iya. Pak Taufik, yang dimaksud dengan tema kali ini belajar sepanjang hayat. Nah, dimaksud belajar sepanjang hayat dalam bulan Ramadan ini maksudnya apa sih Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harun pertanyaannya. Kita belajar sepanjang hayat. Hayat itu hidup. Jadi hidup itu intinya kita belajar dan belajar memperbaiki diri dan lain sebagainya. Sebelumnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan syukur kita telah diberi banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hadir di sini, dapat kesempatan, kita sehat, bisa melakukan sesuatu. Dan yang paling utama dan yang paling besar itu adalah kita bersyukur dimasukkan ke dalam golongannya orang-orang yang beriman. Dan kita juga bersyukur bisa beramal soleh. Hari ini kita bisa puasa. Yang paling berarti kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini gitu ya. Alhamdulillah. Beramal soleh kan? Ya, beramal soleh macam-macam. Nanti kita melakukan apa yang disunahkan pada bulan Ramadan. Termasuk amal soleh kan? Begitu Bapak. Kemudian yang berkaitan dengan syukur itu tadi Pak yang sampaikan tadi. Syukur di bulan Ramadan ini yang dinamakan maksudkan itu apa? Syukur yang berarti apa? Maka kita ini hidup kan menjalani melewati waktu. Waktu itu kan rangkaian masa lalu, saat ini yang kita lakukan dan yang akan datang waktu. Jadi orang yang bisa memanfaatkan waktu itu nanti adalah orang-orang yang beruntung. Allah sudah memperingatkan ini loh Pak di dalam surat yang biasa kita baca sehari-hari. Waktu kita dulu sekolah, kalau membaca surat ini pasti senangnya bukan main, mau pulang. Ayo. Oh ya Pak, asli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Pernahkah panjenengan angan-angan maknanya wal 'ashri itu kamu dibaca Kanjeng Nabi beserta sahabatnya ketika mau berpisahkan, dan itu kita apa itu jadikan biasaan kita sebelum berpisah kita baca. Nah, kalau kita mau angan-angan itu maksudnya apa? Iya, ini kita kan menjalani atau merutini waktu itu. Al-Quran sudah memperingatkan kita agar kita menjadi orang-orang yang pandai mengatur dan memanfaatkan waktu. Kaitannya dengan kita bersyukur dengan jadi orang yang beriman dan beramal soleh tadi. Hari ini kita berpuasa, ya, kita bisa atau dikasih kekuatan oleh Allah untuk bisa beribadah, sholat dan lain sebagainya. Dalam surat Al-Qasas ini Al-Quran memperingatkan bahwasanya
manusia itu di dalam kerugian, kecuali ada Islamnya, kecuali 4 hubungan. Yang pertama, ilalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya. Yang kedua, wa amilus sholihati, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi, dan orang yang saling mengingatkan yang perkara hak. Dan yang keempat, wa tawassaw bis sabr, dan orang yang saling sabar di dalam apa itu menjalani kehidupan ini. Kalau menurut Mbak Quraisyah, seperti buku beliau yang saya baca, dalam artian bebasnya orang yang beriman itu orang yang mengenal kebenaran, Pak. Yang kedua, ambil sholihat, orang yang mengamalkan kebenaran, ya. Jadi sudah memperoleh kebenaran dan diamalkan itu. Nah, aku beriman yo poso, puasa itu kan iya konsekuen. Nah, aku beriman yo sholat, tuh wong awak yang kuat mampu, kenapa tidak puasa supaya gitu, nikmat sekali. Saya lihat Pak Faruk itu kalau berbuka puasa itu pasti berseri-seri. Tapi selama Masalahnya saya sendiri kalau berpuasa tuh masih mengandalkan lebih senang nunggu duduk. Dan yang ketiga ini, orang yang saling menasehati dan saling mengajarkan tidak mengamal di dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu harus selalu dijaga, harus selalu diajarkan kepada anak-anak, kepada anak saudara dan lain sebagainya. Harus itu. Banyak sekali kan sekarang godaan-godaan. Kita harus mengenalkan kebenaran itu kepada anak-anak yang benar yang mana, khususnya di dalam kita dalam kehidupan beragama. Dan yang terakhir adalah sabar. Nah ini Pak yang saya maksud sabar, ya. Sabar di dalam mengamalkan kebenaran. Jadi poso itu ya sabar, menahan bukan sabar tapi marah-marah terus ya. Nah, kita mengharapkan diri kepada Allah, beribadah itu kan harus bersabar. Nanti kita petiknya di apa itu, di akhirat yang lebih besar. Di dunia saja sudah dapat kita petik kok hasil dari kesabaran. Mana mau orang yang tidak bersabar berpuasa, orang kok lapar, makan aja enak kok, minum seger kok. Ada orang pecah degan malah segereza. Nah itu kalau tidak sabar kan langsung disikat. Nah ini yang saya maksud, kita belajar sepanjang hayat, belajar ajar ngatur apa yang saya maksud. Kemudian yang berkaitan dengan Ramadan ya Pak, mungkin ada motivasi yang kaitannya dengan puasa yang bisa memotivasi kita dalam menghadapi bulan puasa itu. Iya. Tadi kan sudah saya utarakan bahwa berpuasa itu nikmat, kenikmatan berpuasa. Nah, sekarang nggak bisa seperti itu Pak. Puasa itu kenapa? Tidak semua orang, Gitu ya. tidak semua orang. Anak-anak sekarang juga baik, walaupun ada yang apa itu tanda kutip tidak puasa. Nah itu apa itu, kita tidak tahu mereka ada puasa itu, kita khusus saja tidak tahu itu. Tapi kita apresiasi anak-anak yang mau belajar puasa, mau berpuasa, anak-anak kita kan. Ya. Kita ingat pada waktu kecil kita poso beduk, tapi tidak mengamalkan poso sungan Pak, anak kesumangan. Sudah belajar poso beduk. Kalau anak sekarang nggak gitu Pak. Kalau anak sekarang modelnya kan sarapan dulu biar buat puasa sama maghrib gitu. Istilahnya. Jadi nikmat berpuasa. Kanjeng Nabi sudah mengingatkan kita bahwa orang puasa itu
kenikmatan dua Pak, yaitu yang pertama kenikmatan nanti ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala nanti di surga, dan yang kedua adalah yang akan Bapak lakukan nanti sore. Alhamdulillah nunggu dulu ya. Sama saya ya. Sampai makan terlalu berseri-seri kan bisa buka, itu nikmat puasa. Tentang motivasi Pak Fahrul ya, lepas dari definisi puasa itu menahan makan minum dan berhubungan seksual mulai dari tapi yang materi sampai dengan terbenarnya puasa. Di dalam konteks puasa itu menahan makan dan minum ya, saya sempitkan. Orang bermotivasi puasa itu kan macam-macam ya. Kayak sekarang orang mau langsung puasa biar badannya bagus. Iya. Untuk orang mau menjaga kesehatan, besok mau operasi biasanya kan disuruh puasa Pak. Itu semakin macam-macam motivasi kan. Ada juga orang yang memang mau mensucikan jiwanya. Kayak kita puasa ini kan untuk mensucikan jiwa kita. Nah, kenapa kita mau berlapar dan berdahaga? Kalau itu untuk tidak belajar notoati kan. Termasuk yang di dalamnya kayak orang yang puasa untuk mendapatkan kekebalan itu ya. Nah itu terserah itu yang motivasi itu ya, itu yang arti sebenarnya tadi ya Pak. Tetapi lepas dari itu semua, artinya puasa itu bertujuan untuk mengendalikan diri, mengendalikan macam-macam. Kayak tadi orang yang mau operasi, kalau tidak mau mengendalikan anak, nah juga ada dokter, mau dioperasi kok harus dikandani, ya toh. Termasuk juga pengendalian diri, belajar menahan hawa nafsu, awan-awan, ono es segede, gak karuan kita tahan, ya. Ada orang yang menarik mata, oh iya kosong, jadi ini kan belajar dari arti puasa itu tadi. Nah, mengendalikan hawa nafsu kan, ada yang menarik, lalu langsung kita tarik, saya puasa ini. Jadi kenikmatan puasanya seperti itu. Ya. Saya tuh pernah bertemu orang yang mengakunya itu dari Mas Bersama malam ya, waktu itu saya di Borobudur ceritanya asik Pak, kita mau gini gak boleh, ini gak boleh, justru asiknya di situ gitu. Jadi itu berarti ada sendiri tergantung dari kacamata siapa orangnya. Iya betul, malah gak bisa dinikmati dari sisi faktornya. Pengendalian dirinya itu yang penting. Nah, lanjut Pak Fahrul tentang motivasi tadi ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu kan menjadikan atau menciptakan kita kan dari unsur tanah dan unsur roh ilahiyah. Nah, tanah itu mendorong kita untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bahasanya orang-orang pintar itu kebutuhan fa'ali. Kebutuhan pokok apa Pak? Makan, minum, itu yang kebutuhan biologis ini yang paling menarik. Nah, itu Pak, kebutuhan pokok ini, fa'ali ini, banyak orang yang terjerumus karena tidak bisa mengendalikan. Karena ini kebutuhan ini, banyak orang yang punya masalah tentang makanan, apalagi banyak masalah yang timbul dari ini kebutuhan biologis ini. Bapak paham kan? Yang katanya selingkuh itu enak gitu ya. Salah satunya itu. Nah, orang yang tidak bisa mengendalikan diri kan banyak masalah di situ ya. Banyak makan ini terus timbul
masalah kesehatannya, terus tidak bisa mengendalikan biologisnya, timbul masalah ini dan lain sebagainya. Kita harus ingat, kita itu tidak sama dengan binatang. Kita tidak sama dengan binatang. Binatang itu kadang ada yang diciptakan oleh Allah itu dalam memenuhi kebutuhannya itu ada waktu-waktu tertentu kok. Jadi tidak sembarang. Beda dengan manusia. Kita kan dikasih kebebasan sama Allah. Bebas mau makan apa saja, bebas mau melakukan kebutuhan biologi itu bebas kan. Tapi kebebasan itu kalau tidak dikendalikan yang membahayakan diri seperti kebutuhan biologis. Jadi kita fokuskan di sini. Kebutuhan biologis yang pertama harus sesuai dengan syariat menurut agama. Nomor 2 juga sesuai dengan kebutuhan kita. Demikian juga dengan makan. Jadi bebas itu tidak bisa manusia itu terus bebas harus sesuai aturan, sesuai takaran dan ini bisa mengendalikan diri. Bebas tapi tetap ada koridornya. Ini pelajaran yang dikasih sama puasa. Jadi gitu. Jadi kita belajar menata hati, belajar apa itu mengendalikan dan lain sebagainya. Dan itu kan tidak terbatas waktu kan. Yang namanya belajar ini yang saya maksud belajar sepanjang hari. Mungkin yang ada satu yang menarik Pak, yang berkaitan dengan tadi unsur manusia adalah unsur tanah dan unsur roh ilahiyah. Iya. Mungkin dalam beragama kita diwajibkan untuk berpuasa. Iya. Berpuasa ini adalah seringkali orang itu bertujuan untuk seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk bertaruh kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang dimaksud apa? Iya. Jalannya. Puasa itu nikmat, sepakat ya. Puasa itu nikmat. Tadi motivasinya macam-macam. Ya. Nah, beragama itu pada dasarnya intinya adalah untuk bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri. Ya. Agama seperti itu kita agar menjadi hamba yang diridhoi Allah. Ya, biasalah Pak, di dalam apa itu namanya pelajaran yang kita pelajari bersama, macam-macam tingkatan atau orang di dalam melakukan atau dalam rangka bertakarub kepada Allah. Kan ada keterangan macam-macamnya itu sesuai grade orang yang melakukan itu. Ya, saya melakukan ini agar dapat ganjaran. Saya melakukan ini biar dapat surga. Atau yang paling atas, saya melakukan ini karena saya hamba perintah Allah, perintah yang tetap itu saya melakukan. Jadi dengan macam-macam, tapi semua itu adalah dalam rangka ini tadi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan itu adalah apa itu namanya kenikmatan bagi orang yang bisa melaksanakan perintah Allah. Contohnya adalah puasa ini. Ketika panjenengan sudah sampai maghrib tadi, suwanan toh, wah makanan mungkin macam-macam. Sampai sekarang pun kalau kita berbuka puasa saja, soal minum aja kadang minumnya nggak sama satu jenis biasanya Pak, karena saking senangnya, bukan karena berlebihan loh Pak, ampun ya, saking senangnya. Setuju. Itu kenikmatannya seperti itu. Dan para ahli jiwa itu mengatakan orang yang telah berhasil melewati ujian atau melaksanakan kewajiban itu pasti akan mendapatkan kepuasan, kenikmatan. Nah, apa kita tidak mau kita beribadah puasa ini, kita tidak mau menjadi orang yang merasakan kenikmatan itu loh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pasti mau. Ya, iya. Allah sudah mengingatkan Bapak bahwa amalannya anak Adam manusia kayak kita ini
untuk mereka dan puasa adalah untukku. Artinya apa? Puasa ini ibadah istimewa, ibadah istimewa. Karena memang yang tahu hanya kita sendiri dan Itu Tuhan. nanti sampean pergi ke mana? Belakang atau kamar kecil sambil bawa botol berisi air. Siapa yang tahu? Nah ini Kita ini dan Allah. ya, larinya takkan satu kan? Beriman. Orang yang beriman. Lagi Pak yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Untuk saat ini kita sudah berada di sepertiga terakhir. Iya, iya. Kemarin ada ketika saya di musola itu, Iya. habis jamaah sholat tarawih itu ada yang bilang kita sudah mendekati di dari yang likuran gitu ya biasanya. Kurang gitu menyebut. Yang katanya dari katanya itu Lailatul Qadar itu adanya adalah di akhir bulan di sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Itu menurut Bapak gimana? Para ulama sebagian besar berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu nanti ada di sepertiga terakhir bulan puasa. Sepertiga terakhir kan kurang tadi kan Pak. Artinya begini, kita harus berusaha untuk mendapatkan itu. Karena apa? Apapun arti dan hakikat Lailatul Qadar, kita mungkin apa itu pendapatnya berbeda di dalam memaknai itu. Tetapi apapun itu, Kanjeng Nabi sudah menyuruh kita, mengingatkan kita agar kita menemui Lailatul Qadar. Karena iya berupaya, karena lebih baik kan beribadah pada malam itu daripada beribadah di lain bulan. Karena Lailatul Qadar adanya hanya di bulan Ramadan. Dengan apa coba? Ya dengan beribadah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala tadi kan. Tidak dengan leha-leha. Ya benar, orang yang tidurnya orang yang berpuasa saja itu pahala. Tapi ini loh, dalam rangka apa kita mengejar Lailatul Qadar, kita harus menjadi orang yang berusaha. Itu yang saya maksud. Saya contohkan begini Pak Taruh. Lailatul Qadar itu adalah seorang tamu yang agung, yang kita nanti-nantikan, yang kita eluk-elukan. Kita contohkan raja atau presiden mau berkunjung ke daerah kita. Nah, logikanya ya, orang yang ingin menemui, orang yang ingin yang bisa bertemu itu orang yang berusaha dengan keras untuk menemuinya Dan tidak sembarang orang dan tidak bisa sembarang orang, dan orang yang telah mempersiapkan dengan baik lama sekali. Kanjeng Nabi sudah memberikan satu pelajaran kepada kita, doa ketika mempersiapkan puasa, Allahumma barik lana mulai dari bulan Ramadan. ya fi rajaba wa sa'bana dan Ramadan. Sesatnya itu sudah mesinnya sudah dipanasi waktu bulan Rajab kan. Tapi Salah satu mungkin nggak orang yang apa itu sudah mempersiapkan dari Rajab, Syakban, kemudian Ramadan. Tapi di Ramadan juga masih mungkin apa enggak itu terjadi? ya orang banyak kan Pak, orang banyak itu tergantung usahanya tadi. Pahala juga gitu kan, pahala itu kan tergantung apa itu namanya dikotori ta'am kan, sesuai dengan usahanya. Tadi saya apa itu nanti umpamakan seperti itu. Jadi orang yang bisa menemui tamu agung itu adalah orang yang telah mempersiapkan diri, berusaha dengan keras untuk menemuinya, ya kan? Nah, kita juga seperti itu. Kita berusaha keras menemuinya dengan bertakarub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga cara dohir kita tidak tahu lah. Dan itu berkesinambungan Pak. Berkesinambungan. Maksudnya saya maksudnya apa? Jadi apa itu bekas atau labetnya Ramadan ini, usaha kita di dalam Ramadan ini termasuk untuk menemui ini apa Lailatul Qadar ini
membekas di hati kita. Pelajaran pada diri, pelajaran pengendalian diri, pelajaran menahan hawa nafsu, pembelajaran beribadah secara ikhlas kepada Allah, secara istiqomah. Ini kan berkesinambungan. Kita membaca ayat Al-Quran, apa itu dapat 1 juz umpamanya, itu kan lebih baik daripada kita membaca keduanya habis Ramadan sama sekali tidak ya sudah, itu baik memang. Nah, tapi kan lebih baik ini istiqomahnya. Terakhir Pak Bagi, karena kita sudah 25 menit. Ini terakhir mungkin ada satu hal yang berkaitan dengan Ramadan juga. Dalam perhitungan kemarin sudah ada orang yang berupaya membicarakan tentang akhir Ramadan kita. Orang katanya mungkin nanti lebarannya itu tidak bersama. Ada yang kemungkinan hari Jumat, kemungkinan yang hari Sabtu. Ini menurut Pak gimana ini yang berkaitan dengan perbedaan lebaran ini? Menurut Pak gimana? Ya, saya tanya kembali kepada Pak Fahmi. Berbeda itu kan indah enggak? Indah. Berbeda itu indah. Bagaimana rahmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan itu memang rahmat dan luar biasa. Iya, dan masing-masing mempunyai dasar sendiri. Saya kira itu tidak usah kita menjadikan sebuah permasalahan. Semua dengan ini cukup barang kita sore ini, nanti apa itu besok kita lagi semoga manfaat. Oke. Sobat televisi, berakhir obrolan sore kita kali ini yang sudah menyampaikan membahas tentang belajar termasuk di dalamnya adalah bersyukur dalam menghadapi hal yang berkaitan dengan Ramadan, belajar dari awal bulan Ramadan, dan happy endingnya adalah ada tindak lanjut yang berkaitan dengan akhir bulan Ramadan. Artinya tidak hanya selesai di bulan Ramadan, tapi kelanjutannya adalah ada kegiatan yang positif setelah di bulan Ramadan. Demikian podcast sore kita kali ini yang berkaitan dengan yang telah banyak disampaikan oleh Pak Totik. Saya Fakhur Rahman mohon undur diri. Sampai bertemu pada podcast yang akan datang. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.